Halo. Halo Lur, kembali lagi di channel Seno On bersama gua Seno. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film yang dirilis pada tahun 2019 berjudul Queen of Hearts. Secara singkat film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita parubaya bernama Rina yang terkenal sukses dan sangat setia dengan suaminya. Namun pada suatu hari kesetiaan Rina pun diuji ketika anak tirinya ikut tinggal di rumahnya. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Queen of Hearts 2019. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari sepasang suami istri bernama Peter dan Rina serta kedua putri kembar mereka, di mana Peter ini berprofesi sebagai seorang dokter yang jarang di rumah sementara Rina sendiri merupakan seorang pengacara handal yang terkenal. Vi havde en diskussion, hvor vi ikke blev enige. Tøj på. Der er nogen nede på badeværelset. Kemudian Peter pun tampak mengutarakan niatnya membawa anak lelaki dari istrinya yang pertama untuk tinggal bersama di rumah mereka, di mana anak tersebut ternyata baru saja dikeluarkan dari asrama sekolah dan tergolong sebagai anak yang nakal. Lalu Rina yang awalnya sempat merasa keberatan pun akhirnya setuju dengan ide tersebut karena Peter terus mendesaknya. Det kommer heller inte fungera när Gustav flyttar hit. Nej, det ved du godt, ikke? Singkatnya Peter pun akhirnya membawa anak lelakinya itu ke rumah dan anak tersebut bernama Gustav, sementara Rina sendiri juga terlihat senang dan menyambut hangat kehadiran anak tirinya itu, terlebih ketika Rina melihat kedua putri kembarnya juga menyukai dan langsung akrab dengan memberi hadiah kepada Gustav berupa gantungan kunci sebagai bentuk ucapan selamat datang kepadanya. Tack. Regningerne. Ikke fint. Beberapa hari kemudian Rina pun terlihat sedang curhat dengan saudara kandungnya bernama Lina, di mana Rina pun menceritakan bahwa sebenarnya dia kurang setuju kalau Gustav ikut tinggal bersama di rumahnya. Namun sekarang Rina terpaksa hanya bisa pasrah menerima keputusan dari suaminya itu sekaligus berharap agar Gustav segera pindah saja. Jeg tror, hun vil blive glad for et besøg. Der er total modstand på helt. Kemudian setibanya di rumah Rina pun tanpa sengaja menemukan sebuah gantungan kunci yang tergeletak di lantai, di mana gantungan kunci tersebut ternyata merupakan milik Gustav yang dia dapat dari hadiah si kembar waktu itu. Lalu setelah menyimpan gantungan kuncinya itu Rina pun segera masuk ke dalam dan memulai kegiatannya untuk membersihkan rumah yang saat itu sangat berantakan. Ja, det tror jeg også godt, du selv kan se. Lalu ketika sedang membersihkan kamar milik Gustav Rina pun malah menemukan sebuah buku cerita dewasa di kamar itu. Namun ketika Rina merasa penasaran dan ingin membacanya Gustav pun tiba-tiba datang dan hanya mengenakan sehelai handuk. Kemudian karena merasa canggung Rina pun lalu berbasa-basi dengan memperingatkan Gustav agar tidak membaca buku ceritanya lagi. Hej. Kemudian di esok harinya Rina pun mendengar keributan antara Peter dengan Gustav yang berencana untuk tinggal sendiri. Namun karena Peter tidak mengizinkannya Gustav pun akhirnya mulai menunjukkan sikap buruknya. Dan karena hal tersebut di malam harinya Rina pun tampak menyarankan Peter untuk memberi sedikit kebebasan kepada Gustav agar dia tidak merasa seperti di penjara. Helvete! Hvad finder I? Du er den voksne. Det var bättre för dem att gå på internatskola. Singkat cerita sepulangnya dari bekerja Rina pun terlihat mendapati rumahnya sudah dibobol oleh perampok, di mana akibat dari kejadian tersebut beberapa barang berharga miliknya pun kini telah hilang. Lalu setelah menghubungi Peter dan polisi untuk melaporkan apa yang sedang terjadi Rina pun juga langsung menyuruh Gustav yang baru saja datang agar memeriksa barang-barang miliknya. Gustav, tjek lige dit værelse, om der er noget, du Singkat waktu di saat hendak mencuci pakaian Rina pun terlihat menemukan gantungan kunci yang sudah dia simpan waktu itu di celana milik Gustav, sehingga dengan bukti tersebut Rina pun akhirnya mengetahui kalau orang yang telah membobol rumahnya adalah anak tirinya sendiri. Namun Rina pun akhirnya tidak memberitahu hal tersebut ke Peter dan hanya memperingatkan Gustav agar segera merubah sikapnya. Læg det. Jo, tack.
Så må vi jo gå til politiet og forklare dem det senere. Kemudian di malam harinya Gustav pun terlihat membawa teman wanitanya yang bernama Amanda ke rumah, di mana setelah memperkenalkan Amanda ke Rina, Gustav pun lalu segera mengajak Amanda ke kamar agar tidak mengganggu Rina yang saat itu sedang sibuk mengerjakan laporan. Namun ketika mendengar suara prot-prot-prot dari Amanda, Rina pun akhirnya menjadi terganggu dan memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Det är min shit story, jag visste inte att du var uppe. Di esok harinya karena merasa kepengen setelah mendengar suara dari Amanda dan Gustav semalam, Rina pun akhirnya terlihat menyempatkan mengajak Peter untuk melakukan prot-prot-prot dengannya. Lalu Peter yang awalnya sempat menolak karena sedang sibuk dengan laptopnya pun akhirnya menuruti keinginan Rina untuk melakukan prot-prot-prot tersebut setelah Rina terus menggodanya. Inte helt färdig här. Singkatnya Rina pun terlihat mengajak Gustav dan si kembar untuk pergi berlibur ke sebuah danau, di mana sikap Rina yang awalnya dingin kepada Gustav pun perlahan mulai mencair ketika dia ikut bermain air. Lalu di malam hari setibanya mereka di rumah dan si kembar sudah tertidur, Gustav bersama Rina pun tampak terlibat dalam sebuah percakapan yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Här typ. Det var det? Det var det. Beberapa hari kemudian Peter pun terlihat mengadakan pertemuan bersama beberapa teman seprofesinya di rumah. Namun karena merasa bosan dengan obrolan mereka, Rina pun akhirnya meninggalkan acara tersebut dan secara kebetulan bertemu dengan Gustav yang saat itu akan keluar membeli rokok. Hej. Hej. Vad skämtar du? Ni har gäster. Sampai pada akhirnya Rina pun terlihat mengajak Gustav untuk pergi dan minum bersama di sebuah bar. Dan dari sanalah mereka pun akhirnya mulai terbuka untuk berbicara ke hal-hal yang pribadi. Singkatnya di saat Gustav akan pergi karena mendapat pesan dari Amanda, Rina pun secara tiba-tiba tampak memberinya sebuah kecupan mesra hingga membuat Gustav terdiam sejenak. Hvordan går det med Amanda? Vad söt. Hingga pada esok harinya ketika sedang bermain petak umpet bersama yang lain, Gustav pun tanpa sengaja terlihat bersembunyi di tempat yang sama dengan Rina. Lalu di saat Gustav memegang tangannya, Rina pun seketika menjadi tak kuasa menahan perasaannya kepada Gustav. Sayangnya Gustav pun tampak tidak menyadari hal tersebut dan langsung pergi begitu saja. Kemudian pada malam harinya karena merasa semakin tak kuasa menahan perasaannya, Rina pun akhirnya terlihat menyelinap ke kamar Gustav sebelum dia tidur. Di mana Gustav yang melihat kedatangan Rina pun seketika langsung menyadari apa yang diinginkan olehnya. Lalu tanpa banyak obrolan dan basa-basi mereka pun akhirnya melakukan prot-prot-prot lewat jalur belakang. Singkat waktu semenjak merasakan rudal baru milik Gustav yang lebih maknyos, Rina pun akhirnya menjadi semakin perhatian kepadanya. Di mana Rina pun juga terlihat membelikan Gustav sebuah laptop baru agar dia semakin betah tinggal di rumah. Namun di sisi lain Rina sendiri juga merasa khawatir kalau hubungannya dengan Gustav tersebut akan ketahuan oleh Peter. Ja, jeg vil egentlig bare se på en Vi kanske kunde ha pratat om det. Hingga pada suatu hari ketika Gustav dan Rina sedang prot-prot-prot, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan Peter yang tiba-tiba pulang cepat. Di mana karena hal tersebut Rina pun terpaksa harus menunda kegiatan prot-protnya itu untuk menyambut Peter dan melanjutkannya kembali di tengah hutan ketika keadaan sudah aman. Halo. Kemudian di esok hari sepulangnya dari bekerja, Rina pun terlihat mendapati Gustav yang begitu baik dan dekat dengan si kembar. Di mana karena hal tersebut Rina pun akhirnya menjadi senang dan kembali memberi jatah asupan prot-prot-prot kepada Gustav sekaligus mengabadikannya ke dalam bentuk rekaman audio miliknya. Mening så hoppade han vidare. Och Alice. Singkatnya Rina dan beberapa keluarganya pun terlihat mengadakan sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun si kembar. Lalu di saat Rina hendak mengambil air untuk tamunya, Rina pun tiba-tiba dikagetkan oleh Gustav yang saat itu mencoba ingin menyosornya. Namun tanpa sengaja peristiwa tersebut ternyata dilihat oleh Lina dari kejauhan sehingga membuat Rina menjadi sangat marah kepada Gustav.
Lalu karena merasa keinginannya tidak terpenuhi, Gustav pun akhirnya menjadi kesal dan mulai mengacau di pesta itu, di mana Gustav pun lalu terlihat menaiki sebuah pohon dan melempari para tamu dengan buah-buahan dari atas. Kemudian akibat dari kelakuan Gustav tersebut, Peter pun akhirnya terlihat sangat marah dan langsung mengusir anak lelakinya itu dari acara ulang tahun. Kan du komma ner därifrån? Han kaster mig. Akta! Släpp mig, säger jag. Kemudian di esok harinya Rina pun diam-diam terlihat menemui Gustav dan langsung mengutarakan niatnya untuk menyudahi hubungan mereka, di mana demi kebaikan bersama Rina pun lalu juga meminta agar Gustav tidak bercerita ke siapapun mengenai apa yang selama ini sudah terjadi di antara mereka berdua. Og det er altså nu, det tidspunkt. Vad menar du då? Sementara itu Peter yang ingin lebih dekat dengan anaknya pun terlihat mengutarakan niatnya kepada Rina untuk mengajak Gustav pergi berdua, semacam quality time antara seorang ayah dan anak, di mana dengan idenya tersebut Peter berharap anak lelakinya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu setelah mendengar maksud dari suaminya itu, Rina pun akhirnya menyetujuinya. Funderar på att åka upp till stugan på dagen med Gustav. Til dig? Ja. Singkat waktu Peter dan Gustav pun ternyata kembali lebih cepat dari waktu yang sudah direncanakan, di mana setelah Gustav pergi Peter pun lalu menemui Rina dan memberitahu kalau Gustav akan kembali bersekolah di asrama lagi. Lalu dengan raut wajah kecewa Peter pun juga mengatakan bahwa Gustav juga sudah menceritakan semua mengenai hubungan terlarangnya dengan Rina. Du ska inte åka någonstans. Att du har haft en relation med min son. Det er jo vanvittigt. Lalu meskipun yang dikatakan Peter tersebut adalah sebuah kebenaran, Rina pun terlihat berdalih dan mengatakan bahwa Gustav hanya sedang berbohong demi mendapat perhatian dari Peter saja, di mana Rina yang seorang pengacara handal pun lalu juga bersandiwara bahwa seolah-olah dirinya hanyalah korban fitnah dari Gustav, sehingga hal tersebut membuat Peter menjadi bingung siapakah yang harus dia percaya. Inte färdig här än. Hvad vil du derind? Setelah itu demi meyakinkan suaminya, Rina pun terlihat mengemasi semua barangnya dan berencana meninggalkan rumah, di mana Rina pun juga memberitahu Peter bahwa Gustavlah pelaku yang sudah membobol rumah mereka waktu itu. Namun karena masih merasa kasihan dengan Gustav, Rina pun akhirnya merahasiakan semuanya. Lalu setelah mendengar hal tersebut, Peter pun akhirnya menjadi lebih percaya kepada Rina. Nej, för helvete. Min søn, hvem det var, der brød ind i vores hus og stjal vores... Singkatnya, untuk menghilangkan barang bukti, Rina pun terlihat menghancurkan recorder yang pernah dia gunakan bersama Gustav waktu itu, sehingga di saat dirinya dan Gustav dipanggil Peter untuk menjelaskan semuanya, Rina pun akhirnya berhasil membuat Peter lebih percaya dengannya karena Gustav tidak bisa menunjukkan barang bukti mengenai hubungan terlarang mereka. Prata med mig. Jeg forstår godt, hvis du er ked af det. Alltså. Singkat waktu demi mendapat kepercayaan dari ayahnya, Gustav pun terlihat meminta kepada Rina untuk mengakui semuanya, di mana Gustav pun juga mengancam akan menceritakan kepada semua orang mengenai hubungan terlarang mereka jika Rina enggan mengakuinya. Namun Rina pun enggan menuruti permintaan Gustav tersebut karena orang tidak akan percaya dengan Gustav yang sudah terkenal sebagai anak yang nakal. Jag måste berätta för Peter vad det är som hänt. Nå, Om någon borde ju för fan veta det. Setelah itu Rina pun akhirnya memberi pilihan kepada Gustav untuk segera pergi dari kehidupannya atau tetap tinggal dan mengaku salah di hadapan Peter dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbohong. Lalu setelah mendengar hal tersebut, Gustav pun akhirnya terlihat hanya bisa diam dan tidak berani berkata apapun. du har ikke en sag, Gustav. Og hvis du ikke kan... Hingga pada suatu malam Gustav yang putus harapan pun terlihat pulang ke rumah dan berteriak memanggil nama ayahnya. Namun kedatangan Gustav malam itu ternyata diketahui dan dihalangi oleh Rina yang kemudian mengatakan bahwa Peter sudah tidur dan tidak mau bertemu dengannya lagi. Lalu dengan kasar Rina pun akhirnya juga mengusir Gustav dan mengatakan bahwa rumah itu bukanlah tempat tinggalnya lagi. Jag vill prata med Peter. Pappa! Pappa! Du skal ikke... Pappa! Bra. Du bor her ikke mere. Singkat cerita, tepat di hari ulang tahunnya Rina, Peter pun tiba-tiba mendapat kabar bahwa Gustav telah ditemukan tak bernyawa di tengah hutan,
dan diduga Gustav meninggal akibat kedinginan karena tidak memiliki tempat berlindung dari salju yang sangat ekstrim. Nej, inte. Dan di akhir cerita semenjak kepergian Gustav yang sangat tragis itu kehidupan rumah tangga Rina pun kini menjadi sering bermasalah, di mana hal tersebut disebabkan karena rasa bersalahnya Rina kepada Gustav sekaligus karena Peter yang kini menjadi sering marah dan merasa gagal menjadi seorang ayah bagi Gustav anak lelakinya itu. Dan film pun selesai. Itulah Lur, sebagian besar alur cerita film Queen of Hearts 2019. Bagaimana tanggapan kalian mengenai film ini? Dan jika kalian semua memiliki saran atau rekomendasi film yang menarik, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.